Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rafiq Habibi. Untuk kali ini kita akan membahas materi peluang, tapi sebelum itu subscribe dulu. Oke, untuk materi peluang yang pertama yang kita bahas adalah aturan perkalian. Jadi misalkan ada suatu kejadian M cara, kemudian ada kejadian lagi N cara. Nah, yang ditanyakan adalah pasangan yang dapat terjadi, maka kita gunakan rumus adalah M kali N. Jadi ketika ada M cara dan N cara, maka pasangan yang mungkin terjadi adalah M kali N. Contohnya, misal Adi mempunyai 3 baju dan 4 celana. Berapa banyak kemungkinan yang bisa dipasangkan? Berarti M nya 3, N nya 4. Jadi pasangan yang mungkin bisa dipasangkan adalah M kali N. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi ada 12 pasang yang mungkin terjadi, M dikali N, karena ada 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian contoh yang kedua, misal Budi dari kota A ke kota B ada 4 jalan. Yang A berapa banyak jalan pulang pergi, yang B berapa banyak jalan pulang pergi, tapi ada syaratnya ketika pulang tidak boleh melewati jalan yang digunakan saat berangkat atau pergi. Nah, ini bagaimana caranya? Kita gunakan aturan perkalian. Kita bahas bersama-sama. Untuk yang A dulu, dari A ke B ada 4 jalan, maka ketika berangkat dulu berarti ada A ke B ada 4, kemudian pulangnya juga ada 4, berarti 4 untuk berangkat, 4 lagi untuk pulang. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. 4 yang depan itu berangkat, yang belakang ini adalah pulang. Kemudian yang B, berapa banyak jalan, tetapi ada syaratnya, ketika pulang tidak boleh melewati yang saat berangkat. Berangkatnya 4, pulangnya ya tinggal 3 karena tidak boleh melewati salah satunya. Jadi ini misal A ke B yang atas, berarti nggak boleh pulang lewat situ, lewat bawahnya. Begitu juga seterusnya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Itu untuk aturan perkalian. Kemudian kita lanjutkan untuk faktorial. Yang namanya faktorial adalah perkalian bilangan asli yang berurutan dari N mundur sampai 1, atau mungkin dari 1 maju sampai perkalian sampai N. Kalau di sini saya lebih mudah, perkalian bilangan asli urut sampai angka 1. Nah, faktorial ini mempunyai lambang atau notasi, yaitu seperti tanda pentung. Itu dibacanya faktorial. Contoh, 1 faktorial berarti 1. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Jadi sampai angka 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial, perkalian mundur, 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Begitu juga seterusnya. 4 faktorial, 4 kali 3
kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 24. Kemudian untuk 5 faktorial dengan cara yang sama, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya berapa? 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Nah, ada soal lagi dengan tipe yang berbeda. 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Caranya sama, 8 faktorial berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang bawah 6 faktorial, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini jangan dikerjakan 8 kali 7 berapa, hasilnya bawah juga berapa, tidak, tapi kita pakai coret-coret. Jadi yang sama dicoret antara atas dengan bawah, tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Ini cara lebih mudah seperti itu kalau pembagian. Misal ada contoh lagi, tentukan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sama dengan cara yang sama, 10 kali 9 kali 8 sampai dikali 1. Yang bawah 8 kali 7 kali 6 sampai dikali 1. Ini seperti biasa faktorial. Kemudian 2 faktorialnya masih, berarti dikali 2 dikali 1. Kita gunakan coret-coret antara atas dengan bawah yang sama. Ini 8 sampai 1, 8 sampai 1. Kemudian 10 bisa dengan 2, berarti tinggal 5. 5 kali 9 45. Jadi lebih mudah ini. Kemudian selanjutnya yaitu permutasi. Dalam peluang ada namanya permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan bilangan dari unsur berbeda. Susunan bilangan dari unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Jadi memperhatikan urutan, karena nanti ada yang tidak memperhatikan urutan, berbeda lagi. Rumus untuk permutasi adalah P K dari N. Rumusnya adalah yang atas ini difaktorialkan dibagi selisihnya, jadi N dikurangi K faktorial. Nah, ini adalah rumus untuk permutasi. Sekarang kita masuk contohnya. Contoh untuk permutasi. Tentukan banyaknya. Tentukan banyaknya cara memilih ketua, memilih sekretaris, dan memilih bendahara dari 5 calon. Jadi ada 5 orang yang akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita gunakan permutasi. Permutasi memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini dipilih pakai permutasi karena ketika ketua,
sekretaris bendahara, misal nama A jadi ketua, nama B jadi sekretaris, C jadi bendahara. Ketika saya balik namanya, C nya yang jadi ketua, B nya sekretaris, itu pasti berbeda. Itu yang dinamakan memperhatikan urutan. Jadi soal ini kita gunakan permutasi karena dibolak-balik jadi berbeda. Nah, jadi kalau dibolak-balik berbeda itu gunakan permutasi. Berarti kita gunakan rumus permutasi. Di sini kita akan memilih ketua, sekretaris, bendahara, berarti memilih 3 dari 5 calon yang ada. Rumusnya adalah yang atas difaktorialkan dibagi selisihnya 5 dikurangi 3. Tapi ingat ada faktorialnya, 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 adalah 2 faktorial. Dengan cara faktorial yang tadi, 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Kita gunakan coret-coret karena pembagian antara atas dengan bawah yang sama, tinggal 5 dikali 4 kali 3, hasilnya adalah 60. Kemudian kita lanjut, yang D adalah kombinasi. Nah, kombinasi ini mirip dengan permutasi, hampir sama, yaitu susunan bilangan dari unsur yang berbeda. Tetapi kalau kombinasi ini adalah tanpa memperhatikan urutan, atau dalam hal lain dibolak-balik tetap sama. Jadi kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Rumus untuk kombinasi itu hampir sama dengan permutasi. N faktorial yang atas, selisihnya seperti tadi persis, cuma ditambahkan di bawahnya adalah K faktorial atau angka yang di bawah difaktorialkan. Nah, ini adalah rumus untuk kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi memperhatikan urutan, ini beda. Contoh dari kombinasi, jadi yang tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya seperti ini, ketika A, B, C itu sama dengan B, A, C, ketika dibolak-balik kok sama, itu kombinasi. Tapi kalau permutasi, ini yang sebelah kiri permutasi, A, B, C itu tidak sama dengan B, A, C. Walaupun sama-sama 3 orang, tetapi dianggap ada 2. Kalau kombinasi dianggap 1 karena sama, jadi dibolak-balik sama, urutannya dibolak-balik tetap sama, itu kombinasi. Contohnya bagaimana yang dibolak-balik sama? Contohnya adalah ketika kita memilih atau dalam pemilihan tim bola voli, tim inti bola voli. Kenapa ini masuknya kombinasi? Karena tim inti bola voli kita misalkan dengan nama 6 anak A, B, C, D, E, F. Ketika saya balik namanya B, A, C, D, E, F, ini kan pasti sama 6 orang itu. Nah, karena sama, ketika dibolak-balik sama, maka kita gunakan kombinasi. Itu. Contoh soalnya seperti ini. Dari 8 anak akan dipilih tim inti bola voli.
berapakah cara kemungkinan memilih tim inti bola voli tersebut? Maka kita gunakan kombinasi, karena dibolak-balik tetap sama, itu namanya tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita gunakan kombinasi, bukan permutasi. 6 dari 8, karena tim inti voli ada 6, padahal yang ikut seleksi 8. Rumusnya 8 faktorial dibagi 8 min 6 faktorial masih dikalikan 6 faktorial. 8 faktorial berarti 8 dikali 7, atau kita sederhanakan yang bawah dulu, 2 faktorial kemudian 6 faktorial. 8 kali 7 dengan cara yang biasa tadi, coret-coret juga, hasilnya adalah 28. Jadi nanti bisa dicoba, hasilnya 28. Nah, ini ada latihan dari 5 orang wajib jabat tangan. Nah, ini kira-kira jabat tangan itu pakai kombinasi apa permutasi? Misal si A dengan si B jabat tangan, apakah sama jabat tangan B dengan A? Ketika dibolak-balik sama. Kalau sama berarti kita gunakan kombinasi, karena si A jabat tangan dengan si B kan sama dengan si B jabat tangan dengan si A, berarti kita gunakan kombinasi. Nah, kombinasi ini jelas tadi ya, tanpa memperhatikan urutan. Jadi sudah saya sampaikan, atau dibolak-balik tetap sama. AB ya sama dengan BA, jadi hanya satu. Ketika dibolak-balik sama, maka kita gunakan kombinasi. Rumus kombinasi berarti yang bawah 2, karena namanya jabat tangan kan 2 dari 5, karena ada 5 orang yang mau jabat tangan. Seperti rumus kombinasi, 5 faktorial dibagi selisihnya adalah 3 faktorial dikali yang bawah 2 faktorial. 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 masih ada 2 faktorial, 2 kali 1. Kita coret yang sama antara atas dengan bawah, tinggal 4 dengan 2 kita coret tinggal 2. 5 kali 2 adalah 10. Jadi menggunakan cara ini lebih cepat. Kemudian di luar yang tadi ada permutasi, ada namanya permutasi siklis. Jadi ini ada semacam tambahan untuk permutasi, ada namanya permutasi siklis dan permutasi dari unsur-unsur yang sama. Kita bahas yang pertama dulu, ada permutasi siklis. Siklis itu berarti melingkar. Ini nanti ketika ada bentuk soalnya adalah misal duduk melingkar atau sebagainya, pokoknya berhubungan dengan lingkaran bentuknya, maka kita gunakan rumus permutasi siklis. Contoh, ada berapakah cara dari 5 siswa di suatu tempat dan duduknya adalah melingkar. Nah, ini karena hubungannya dengan melingkar, kita gunakan permutasi siklis. Yang namanya permutasi siklis rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi jumlahnya dikurangi 1 kemudian faktorial. Karena di situ ada 5 siswa, berarti 5 dikurangi 1 kemudian difaktorialkan. 5 kurangi 1 adalah 4 faktorial. Kita jabarkan, 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Nah, itu untuk permutasi siklis.
Selanjutnya ada permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Contohnya begini, kita disuruh mencari atau menentukan ada berapakah susunan yang bisa dibuat yang berbeda dapat dibuat dari kata matematika. Jadi kita mencari ada berapa sih susunan yang dapat dibuat dari kata matematika. Nah, ini permutasi unsur yang sama karena ada huruf-huruf yang sama. Di sini M-nya ada 2, A-nya ada 3. Kemudian yang sama lagi ada huruf T, T-nya ada 2. Nah, kalau yang satu dibiarkan saja. Kemudian seluruhnya kata matematika itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Untuk permutasi unsur yang sama, rumusnya adalah jumlah huruf yang banyak tadi 10 faktorial yang aslinya, kemudian yang bawah adalah yang sama difaktorialkan. M-nya 2 faktorial, A-nya 3 faktorial, T-nya 2 faktorial. Nah, kita kerjakan seperti biasa. 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai dikali 1. Kemudian yang bawah 2 faktorial adalah 2 kali 1, 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, dan 2 faktorial adalah 2 kali 1. Kita biasa gunakan coret-coret yang sama atau yang mungkin bisa disederhanakan antara atas dan bawah. Nanti kita dapatkan hasilnya. Jadi di sini saya tulis langsung hasilnya adalah 151.200. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Sekali lagi untuk subscribe channel Rafiq Habibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.